sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Para jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah di sore hari yang berbahagia ini kembali kita bisa melanjutkan kajian tafsir di sela-sela kegiatan iktikaf kita. Semoga apa yang kita upayakan mendatangkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada pembahasan surat berikutnya, dan ini urutannya dari belakang setelah surat An-Nas, yaitu surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq mana surat Al-Falaq ini merupakan surat Makkiyah. Ada pula yang mengatakan surat Madaniyah. Surat Makkiyah artinya adalah surat yang turunnya sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Dan surat Madaniyah adalah surat yang turunnya setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Di sini para jamaah yang dirahmati Allah, ada keterangan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Sa'ad bin Nasir Asy-Syithri. Beliau merupakan salah seorang ulama yang pernah datang ke negeri kita, ya. Yang sebelumnya beliau merupakan salah satu anggota Hay'ah Kibarul Ulama. Beliau menerangkan tentang kolerasi atau hubungan antara surat Al-Ikhlas dan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Beliau mengatakan, wa munasabatuha lima qablaha annahu lamma tahaddatsat suratul Ikhlas an amril ilahiyah ja'at suratul Falaq ba'daha bayanan lima yusta'adzu minhu billahi ta'ala minasyarri. Beliau menerangkan bahwa setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ikhlas berbicara tentang urusan ilahiyah. Yang dimaksud adalah berbicara tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, yang mana Allah merupakan Tuhan yang tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Maka setelah Allah berbicara mengenai keagungan dirinya sendiri, kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara pada surat yang selanjutnya, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, berbicara tentang hal-hal yang bisa melindungi seseorang dari segala keburukan, yang mana keburukan ini bisa saja mengotori seorang hamba dari keyakinan benar, dari keyakinan yang benar terhadap Rabb-Nya. Yakni dalam surat Al-Ikhlas Allah mengajarkan kepada kita agar meyakini bahwa Allah merupakan sesembahan yang esa, bahwasanya Allah adalah Al-Ahad, yang maha tunggal, yang tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Allah tanamkan akidah tersebut kepada kita. Tentu ini merupakan akidah yang sangat menyelisihi akidah orang-orang Nasrani. Lalu kemudian hikmah Allah menyebutkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas, yang keduanya berbicara tentang permohonan kepada Allah agar melindungi diri dari segala macam keburukan. Hikmahnya adalah agar kita terhindar dari keburukan tersebut
di mana keburukan tersebut mungkin saja merusak keyakinan kita akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini munasabah, yakni kolerasi antara surat Al-Ikhlas dengan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, mengenai surat Al-Falaq yang perlu untuk kita ketahui bahwasannya surat Al-Falaq dan surat An-Nas merupakan dua surat yang dikenal dengan Al-Mu'awwidhatan. Ini pernah kita sampaikan sebelumnya, Al-Mu'awwidhatan, yang artinya dua surat yang di dalamnya terdapat permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua surat ini seringkali dianjurkan untuk dibaca. Seperti ketika seseorang memasuki waktu petang atau waktu sore, dan juga memasuki waktu pagi, waktu subuh. Dianjurkan pula untuk membaca kedua surat tersebut ketika hendak tidur. Dianjurkan pula ketika seusai melaksanakan sholat fardu. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam An-Nasai dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu min 'ainil jan thumma a'yunil ins. Falamma nazalatil mu'awwidhatan akhadhahuma wa taraka ma siwa dhalik." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berlindung dari ain, penyakit ain yang ditimbulkan oleh jin dan manusia. Bagaimana bentuk perlindungan yang Rasulullah lakukan, Allahu a'lam. Yang terpenting beliau melakukan upaya-upaya tertentu agar terlindung dari ain, penyakit ain yang ditimbulkan oleh jin dan manusia. Falamma nazalatil mu'awwidhatan, ketika turun dua surat yang dikenal dengan al-mu'awwidhatan, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, akhadhahuma, beliau pun membiasakan dua surat ini, membiasakan bacaan dua surat ini, wa taraka ma siwa dzalik, dan beliau meninggalkan upaya yang selainnya. Berarti di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan melihat dua surat ini sebagai jaminan perlindungan dari berbagai macam keburukan. Disebutkan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi. Hadis ini merupakan hadis yang menerangkan tentang anjuran untuk membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ketika hendak tidur. Pertanyaan saya, afwan, kira-kira siapa yang biasa melakukan ini dan bagaimana praktek dari amalan tersebut? Praktek dari bacaan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ketika hendak tidur. Masya Allah. Gimana? Silakan boleh dipraktekkan, baik Pak Arif atau mungkin Abu Ayub, silakan. Gimana? Suaranya. Gimana Pak Arif? Boleh, dibacakan. Kan dianjurkan untuk baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebanyak 3 kali. Tapi ada bentuk prakteknya. Boleh Pak Arif, tolong.
Naam, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan Arif. Jadi praktek amalan dari bacaan zikir tersebut ketika hendak tidur, nah seperti itulah, dan dilakukan 3 kali. Sehingga kalau kita membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, ya, maka sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi meletakkan tangan di hadapan dulu, kemudian setelah itu antum tadi membaca dulu atau meniup dulu, Arif? Membaca dulu ya. Meniup dulu, Arif. Meniup dulu. Meniup kedua telapak tangan yang kita hadapkan di depan kita. Baru setelah itu baca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Nah, setelah membaca ketiga surat tersebut, mengusap kepala, wajah, kemudian kedua tangan dan bagian tubuh, anggota tubuh bagian depan. Yang mudah saja, nggak harus sampai ke belakang-belakang, mendetail, menyeluruh, tidak. Tapi yang mudah saja bagian depan. Dan itu dilakukan 3 kali. Nah, ini praktek amalan dari bacaan zikir tersebut ketika hendak tidur. Enggak, 3 kali. 3 kali, Pak. Jadi tidak langsung membacanya masing-masing 3 kali, mengusap sekali, tidak demikian. Karena yang diamalkan oleh Rasulullah adalah satu-satu doa. Setiap satu doa, satu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, diusap, mengulang untuk kedua kali. Setelah yang selesai yang kedua, mengulang untuk ketiga kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Meskipun zikir menjelang tidur itu banyak. Zikir menjelang tidur itu banyak. Sebagian besar kita mungkin hafal yang paling mudah, Bismillahirrahmanirrahim wa ahya. Baca ayat kursi, baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, kemudian baca 3 surat ini dengan praktek amal yang sudah kita terangkan tadi. Kemudian ada zikir-zikir lainnya, termasuk membaca surat As-Sajdah dan Al-Mulk. Bahkan dari zikir-zikir yang ada yang kemudian bacaannya diakhirkan. Ada yang kemudian bacaannya diakhirkan, yaitu Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik, dan seterusnya. Barangkali jika ingin mengetahui bacaan zikir yang diajarkan, bisa merujuk kepada tulisan atau karya dari Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Nah, ini tentang amalan membaca surat Al-Falaq, surat An-Nas ketika hendak tidur, kemudian ketika seusai sholat fardu. Kita masuk pada pembahasan surat tersebut. Para jamaah dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mengawali surat yang mulia ini dengan firman-Nya, Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, dan umat beliau yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung dengan Robnya Al-Falaq. Al-Falaq ini para jamaah dirahmati Allah, pada asalnya arti Al-Falaq itu adalah membelah. Namun kemudian dimaknai waktu subuh. Mengapa demikian? Karena kehadiran waktu subuh itu membelah waktu yang sebelumnya, yakni membelah kegelapan malam. Kan waktu subuh hadir setelah berlalunya waktu malam, sehingga kedatangan waktu subuh memecah atau membelah waktu malam yang telah berlalu, sehingga dikatakanlah waktu subuh itu sebagai Al-Falaq. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar berlindung dengan Robnya waktu subuh,
yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika Allah menyatakan dirinya sebagai Rabbul Falak, menunjukkan bahwa waktu subuh ini merupakan waktu yang sangat penting, ya. Oleh karenanya kita juga dianjurkan untuk memulai kegiatan di waktu subuh dengan melaksanakan sholat subuh dan juga amalan-amalan yang lainnya. Dan di penghujung malam yang penutupnya merupakan waktu subuh adalah waktu-waktu yang sangat besar keutamaannya, ya. Penghujung waktu malam Allah berfirman, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya penghujung waktu malam merupakan waktu di mana perkataan itu sangat berkesan. Oleh karena itu, waktu yang paling baik untuk menuntut ilmu, baik itu ilmu yang sifatnya hafalan ataupun ilmu yang sifatnya pemahaman, waktu terbaiknya adalah waktu subuh. Nah, karena keadaan seseorang ketika itu baru terbangun dari tidurnya dan masih belum terusik oleh kesibukan-kesibukan dunia. Ini masih segar-segarnya. A'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dengan Allah yang merupakan Rabb waktu subuh. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala langsung menyebutkan keburukan yang kita berlindung darinya. Berbeda dengan surat An-Nas. Ketika Allah mengatakan qul a'udzu birabbin nas, Allah tidak langsung menyebutkan keburukan yang kita berlindung darinya, tapi masih disebutkan nama Allah yang lain, Malikin Nas. Kemudian di ayat berikutnya juga disebutkan nama Allah yang lain, Ilahin Nas. Baru pada ayat yang keempat Allah sebutkan keburukan yang kita berlindung darinya, menunjukkan keburukan yang ada di dalam surat An-Nas begitu berbahaya bagi manusia. Min syarri ma khalaq, berlindung dari keburukan apa saja yang Allah ciptakan, berlindung dari keburukan semua makhluk Allah. Semua makhluk Allah. Berarti di sini Allah menyebutkan secara umum terlebih dahulu, sebelum nantinya Allah akan menyebutkan secara khusus. Sehingga di sini ada sebuah kaidah yang perlu untuk kita fahami. Apa? Dzikrul khas ba'dal 'am li ajlil ihtimam. Ya. Ketika disebutkan sesuatu yang khusus setelah yang umum, maka ini tujuannya adalah untuk menjelaskan pentingnya sesuatu yang khusus ini. Sebenarnya hal ini juga berlaku dalam kebiasaan kita, dalam bahasa Indonesia maksud saya, ya. Seperti misalkan jika ada seorang ayah meminta anaknya pergi membelikan buah. Awalnya sang ayah mengatakan tolong belikan buah. Lalu sang anak bertanya, ingin menegaskan apa buah yang ayah maksud. Buah apa ayah? Yaudah buah, belikan saja buah. Ya jeruk, apel boleh. Nah, berarti ketika anak ini berangkat kemudian beli buah apa saja selain jeruk dan apel, maka boleh-boleh saja. Tapi kalau dia cerdas, tentu dia akan lebih memprioritaskan nama buah yang tadi sempat disebutkan ayahnya, itu jeruk dan apel. Kenapa? Karena sudah terlanjur disebutkan namanya. Kalau sebelumnya, sebelum dia bertanya buah apa yang ayah maksud, maka kalau dia mau beli buah apa saja, ayahnya tidak berhak untuk mencela dia, meskipun tidak sesuai dengan keinginan ayahnya. Ya, ini maka dzikrul khas ba'dal 'am li ajlil ihtimam. Penyebutan sesuatu yang khusus setelah yang umum menjelaskan bahwa sesuatu yang khusus ini
memiliki kedudukan atau memiliki sesuatu yang penting. Min syarri ma khalaq, berlindung dari semua makhluknya. Apa saja makhluk, baik itu dari bangsa manusia, bangsa jin, bangsa hewan, dan lain sebagainya. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Sehingga barangkali jika dimaknai terkhusus, aku berlindung dengan rob waktu subuh dari keburukan waktu malam ketika datang. Berlindung dari keburukan waktu malam ketika datang. Ini para jamaah yang dirahmati Allah menjelaskan ya, dua waktu yang ada, siang dan malam, keburukan lebih banyak ditimbulkan oleh waktu malam. Keburukan lebih banyak ditimbulkan oleh waktu malam. Oleh karena itu ada adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana junhul laili aw amsaytum fakuffu sibyanakum fa inna asyaitana yantashiru hina idzin fa idza dhahaba sa'atun minal laili fakhalluhum wa aghliqul abwaba wadhkuru ismallahi alaihi fa inna asyaitana la yaftahu baban mughlaqan wa auku qirabakum wadhkuru ismallahi wa khammiru aniyatakum wadhkuru ismallahi walau an tu'ridu 'alaiha syai'an wa atfi'u masabihakum." Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika kalian memasuki waktu malam atau memasuki waktu sore, jadi awal waktu malam, maka apa adab yang kemudian Rasulullah ajarkan? Kufu sibyanakum, tahan anak-anak kalian. Jadi ketika tiba awal waktu malam, maka jangan kita membiarkan anak-anak kita berkeliaran di luar rumah. Mengapa demikian? Rasulullah mengatakan, fa inna syaitana yantashiru hina idzin, karena saat itu setan juga sedang berkeliaran. Setan juga sedang berkeliaran. Ya. Dan kita sendiri barangkali, paling tidak saya cukup sering mengalami, yakni ketika masih berada di atas kendaraan di waktu-waktu menjelang maghrib tanpa mengenakan penutup kepala ya atau helm, sering kemudian serangga itu masuk ke dalam mata ya. Ini menunjukkan salah satu keburukan yang mungkin terjadi ketika waktu malam. فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ, jika sesaat dari waktu malam telah berlalu, barulah kalian bisa melepas anak kalian untuk bermain. Wa aghliqul abwaba, dan tutuplah pintu-pintu. Wadhkuru ismallah, seraya membaca bismillah. Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqan, karena sesungguhnya setan tidak bisa membuka pintu-pintu yang telah tertutup dan membaca basmalah saat menutupnya. Dan ini dilakukan di waktu malam. Wa auku qirabakum wadhkuru ismallah wa khammiru aniyatakum wadhkuru ismallah. Tutup bejana-bejana kalian seraya membaca bismillah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita hendak tidur, jangan meninggalkan bejana-bejana dalam keadaan terbuka. Baik itu piring-piring yang apalagi di situ ada makanan kita ataupun gelas-gelas yang barangkali di situ juga ada air minum. Meskipun nggak ada air minum, kalau nanti kita pastikan kita akan mengenakan gelas tersebut di tengah malam mau minum, maka hendaknya sebelum kita tidur tutup dulu gelas tersebut. Ya, tutup dulu. Inilah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga terakhir dianjurkan untuk mematikan lentera-lentera kalian. Nah, kalau dulu kan penerangan itu dari lentera yang terbuat dari api.
Nah, mungkin barangkali saat ini adalah lampu-lampu yang meskipun dari listrik ini kita matikan ketika kita hendak tidur. Namun jangan kemudian ya berjamaah menyampaikan usulan kepada panitia untuk mematikan lampu di malam hari. Karena di bulan Ramadan ini dianjurkan untuk baca Quran di malam harinya. Bahkan Ali bin Abi Thalib sampai pernah memuji Umar ibn Khattab. Kenapa? Karena di malam hari di bulan Ramadan masjid-masjid itu bersinar terang. Ya, bersinar terang dengan apa? Cahaya-cahaya lampu, dan bersinar terang dengan bacaan-bacaan yang dilantunkan oleh para sahabat. Dan Ali radhiyallahu taala anhu sampai memuji dan mendoakan Umar. Saya lupa redaksi pujian yang disampaikan oleh Ali ketika itu. Nah ini karena waktu malam para jamaah dirahmati Allah, banyak keburukan-keburukan yang mungkin ditimbulkan, ya, serangga-serangga, kemudian bahkan mungkin hewan buas. Ya, mungkin kalau di tengah perkotaan seperti ini, ya, hampir tidak pernah kita jumpai hewan-hewan buas, ya, ini memasuki wilayah perkotaan seperti ini. Tapi kalau di perdesaan bisa saja hewan-hewan buas yang ada di hutan-hutan itu beraksinya di waktu malam. Beraksi di waktu malam. Mungkin kita pernah mendengar kejadian orang yang diterkam hewan buas ya di waktu malam. Nah, kemudian berikutnya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan aku berlindung dengan Rob waktu subuh dari keburukan para penyihir yang meniupkan buhul-buhul. Jadi ini merupakan salah satu bentuk sihir yang dilakukan oleh para penyihir, di mana mereka membuat buhul-buhul, yaitu semacam ikatan tali yang kemudian ditiup-tiupkan, lalu kemudian cukup dengan ikatan tali tersebut atau yang dikatakan dengan buhul tersebut, ya, sang penyihir bisa mengirimkan sihir kepada orang yang dia tuju, sehingga benar dampak dari sihir tersebut benar-benar ada. Oleh karena itu berapa banyak orang-orang yang kemudian mengeluhkan sakit pada bagian tubuh tertentu, saat dibawakan ke dokter tidak melihat adanya tanda penyakit, tapi dia merasakan sakit, ya, besar kemungkinan jika dia terkena sihir. Namun demikian para jamaah, seseorang jangan sampai kemudian paranoid. Seorang muslim jangan sampai paranoid, terlalu takut berlebihan, sehingga sedikit-sedikit minta diruqyah, datang kepada fulan minta ruqyah, tolong saya kena sihir kayak begini. Enggak, ya. Kalaupun seandainya dia merasakan hal itu, maka terlebih dahulu dia obati dirinya sendiri, ya, sehingga tidak bermudah-mudah untuk minta diruqyah, Mengapa demikian? Karena ini akan bisa mengurangi rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang muslim merasa nampaknya dia terkena sihir atau apa, sabar dulu, ya, lazimkan diri dengan bacaan-bacaan Al-Quran, baca zikir pagi petang, memperbanyak bacaan surat Al-Baqarah, sampai Nabi mengatakan apa mengenai surat Al-Baqarah, fa innaha barakah wa la tastati'uhal batalah, fa inna akhdaha barakah wa la tastati'uhal batalah. Mengambil surat Al-Baqarah merupakan keberkahan, dan surat Al-Baqarah ini tidak bisa ditaklukkan oleh para penyihir. Ini orang yang biasa membaca surat Al-Baqarah, maka dia tidak bisa diusik oleh para penyihir,
Itu jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dampak buruk yang ditimbulkan oleh para penyihir, para jamaah yang dirahmati Allah, berat dan berbahaya. Oleh karena itu, hukuman yang ditetapkan untuk para penyihir apa? Dipenggal, tanpa mereka terlebih dahulu dimintai untuk bertaubat, ya, tapi mereka dipenggal. Sebagaimana hal itu pernah terjadi di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini dipenggal. Karena apa? Karena bahaya yang ditimbulkan oleh para penyihir ini sangat merugikan, sangat merugikan. Dan sihir itu bentuknya banyak. Bentuknya banyak. Ada yang bentuknya seperti hayalan-hayalan yang istilahnya disampaikan kepada orang, seperti halnya para penyihir Fir'aun saat bertarung dengan Nabi Musa. Maka bentuk sihir tersebut, bentuk sihir para penyihir Fir'aun adalah bentuknya hayalan, sehingga mata-mata Bani Israel melihat tali temali dan tongkat-tongkat para penyihir Fir'aun menjadi ular-ular. Padahal sebenarnya tetap tali tersebut, dan sebenarnya tetap tongkat-tongkat tersebut. Tapi kemudian mata-mata yang melihat ketika itu, yakni dihayalkan seakan-akan tali dan tongkat-tongkat tersebut adalah ular. Di antara bentuk sihir lainnya pelet, kalau orang kita mengatakan, dan itu ada. Nah, intinya di sini para jamaah yang dirahmati Allah, dampak sihir sangat besar, dampak sihir sangat besar, ya, sehingga kita berlindung darinya. Dan sihir merupakan salah satu dosa yang bisa membinasakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan, di mana salah satu dari 7 hal tersebut adalah as-sihru, sihir. Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syathri, beliau menjelaskan di antara bentuk pengobatan sihir yang bisa dilakukan oleh seorang muslim. Yang pertama adalah minta perlindungan kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah, meskipun dengan bahasa Indonesia nggak masalah. Wahai Rabbku, lindungilah aku dari keburukan para penyihir. Nah, terlebih jika seorang muslim itu menggunakan salah satu asmaul husna, sehingga memanggil Allah dengan apa? Ya Qawi, Ya Aziz, wahai zat yang maha kuat, maha perkasa, lindungilah aku dari keburukan para penyihir. Kemudian yang kedua, melazimi zikir pagi petang. Yang ketiga, makan kurma di pagi hari, 7 butir kurma. Makan 7 butir kurma di pagi hari. Lebih dianjurkan kurma ajwa, tapi di sini kurma biasa juga tidak mengapa, 7 butir. Sebagaimana hal itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istasbaha ala 7 tamaratin lam yadurrahu sihrun wala summun hatta yumsi." Barang siapa yang di waktu pagi makan 7 butir kurma, maka baik sihir maupun racun tidak akan membahayakannya sampai dia memasuki waktu sore. Yang keempat, bersemangat dalam membaca Al-Quran atau memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran. Terlebih di sini adalah surat Al-Baqarah.
surat Al-Baqarah. Kan setan ini para jamaah yang dirahmati Allah, sihir ini kan bekerja sama, ilmu sihir ini bekerja sama dengan setan. Bekerja sama dengan setan. Ya, ini ada peranan setan di situ. Dan setan lari dari bacaan surat Al-Baqarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Menunjukkan bahwasanya kuburan ini enggak ada bacaan Al-Qur'an di sana. Inna syaitan, sesungguhnya setan, yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Nah, kenapa surat Al-Baqarah? Di antaranya karena di dalam surat Al-Baqarah terdapat ayat kursi. Barangkali para jamaah pernah mendengar bagaimana Abu Hurairah diajarkan ayat kursi oleh setan. Kenapa? Agar terhindar dari gangguan setan. Diajarkan ayat kursi ketika Abu Hurairah menjaga Baitul Mal. Ya, setan datang dalam wujud manusia, ingin mencuri di Baitul Mal, ditangkap, bermaksud untuk diadukan ke Rasulullah. Jangan, kasihani aku orang miskin, kelaparan, tolong bebaskan. Malamnya atau keesokan paginya Rasulullah bertanya, apa yang dilakukan oleh tawananmu? Dia alasan demikian Rasulullah, nanti malam dia datang lagi benar, mau mencuri lagi. Dan Abu Hurairah bersiap-siap karena yang mengabarkan Rasulullah. Akhirnya benar datang mencuri, tangkap, saya adukan kau kepada Rasulullah. Jangan, kasihani aku orang lapar, keluarga aku miskin. Akhirnya dibebaskan karena dia merasa kasihan. Sampai 3 kali baru Abu Hurairah tidak mau membebaskan. Aku akan adukan engkau kepada Rasulullah. Tapi kembali dia memberikan janji, tolong lepaskan aku. Jika engkau mau, aku akan mengajarkanmu satu doa yang jika engkau baca engkau akan terhindar dari setan, dari gangguan setan. Apa? Yaitu ayat kursi. Dan ketika dikonfirmasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah membenarkan seraya mengatakan, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Dia berkata jujur padahal dia benar-benar pendusta. Yakni apa yang diajarkan itu benar, padahal dia ini pendusta. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau sampai mengatakan apa untuk ayat kursi ini? Ya, ayat kursi ini sangat dianjurkan untuk dibaca. Kapan? Ketika ada al-ahwalus syaitoniyah, keadaan-keadaan di mana setan memberikan gangguannya, maka dianjurkan untuk membaca ayat kursi. Nah, termasuk ketika seseorang mengkhawatirkan dirinya terkena sihir, maka dia banyak baca ayat kursi. Membaca ayat kursi. Terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah, wahai pemilik waktu subuh, berlindung kepadamu dari keburukan orang yang hasad ketika dia hasad. Berarti orang hasad ini bisa menimbulkan keburukan. Hasad merupakan keburukan, ya, merupakan keburukan yang bisa menghadirkan keburukan bagi orang lain, keburukan bagi diri sendiri dan juga keburukan bagi orang lain. Utamanya di sini ketika bisa melahirkan penyakit ain untuk orang yang dihasadi, untuk orang yang dihasadi, ya, sehingga kita berlindung dari keburukan orang yang hasad ini. Ada satu peristiwa yang pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan Al-Imam Malik, juga Al-Imam Ahmad dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf. Beliau berkata, "Marra Amir bin Rabi'ah bi Sahl bin Hunayf." Suatu ketika Amir bin Rabi'ah melewati
Sahal bin Hunayf yang ketika itu sedang mandi, sehingga ada bagian tubuhnya yang tersingkap. Dan Sahal bin Hunayf ini dalam riwayat Malik disebutkan beliau merupakan seseorang yang berkulit putih dan fisiknya menyenangkan. Fisiknya menyenangkan, yakni kulitnya menyenangkan, putih. Lalu kemudian apa yang terjadi? Amir bin Rabi'ah ini merasa takjub, sehingga beliau mengatakan apa? Lam arakal yaumi wala jilda mukhabba'atin. Lam arakal yaumi wala jilda mukhabba'atin. Aku enggak pernah melihat pemandangan seindah ini. Ya, aku tidak pernah lihat pemandangan seindah ini. Seperti kulitnya para gadis. Ini kan pujian yang disampaikan oleh perasaan takjub yang diungkapkan oleh Amir bin Rabi'ah. Apa yang kemudian terjadi? Fama labitha an lubita bihi. Sahal bin Hunayf langsung tersungkur. Lalu kemudian beliau merasakan demam. Sehingga orang-orang lain, yakni para sahabat yang lain, kemudian memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Sahal dibawa kepada Nabi. Adrik Sahlan sori'an wa Rasulullah. Ini Sahal dia langsung demam seperti ini, ambruk dan kemudian demam. Lalu kemudian Rasulullah segera bertanya, yakni para sahabat ini ingin mengatakan ini tiba-tiba ambruk seperti ini. Langsung bertanya kepada para sahabat, man tattahimu nabi? Siapa orang yang kalian tuduh yang membuat Sahal seperti ini? Lalu para sahabat menjawab, Amir bin Rabi'ah, yaitu Amir bin Rabi'ah. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, alama yaqtulu ahadukum akhah idza ra'a ahadukum min akhihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil barakah. Alama yaqtulu ahadukum akhah. Kenapa salah seorang dari kalian hendak membunuh saudaranya? Seseorang jika melihat sesuatu yang menakjubkan dari saudaranya, maka hendaknya dia mendoakan keberkahan. Supaya apa? Supaya tidak muncul penyakit ain pada dirinya yang bisa mencelakakan saudaranya itu. Falyad'u lahu bil barakah. Hendaknya dia doakan keberkahan. Oleh karena itu para jamaah, ketika misalkan kita punya kawan, dia memiliki anak yang tampan atau anak yang cantik, anak kecil misalkan, ya, kita merasa takjub, segera kita mengucapkan Masya Allah, Barakallahu fiik. Supaya apa? Tidak timbul dampak ain. Dan Nabi mengatakan apa? Innal aina haqqun. Pengaruh dari ain itu nyata. Pengaruh dari ain itu nyata, benar adanya. Ya, sebagaimana dalam peristiwa ini, ya, dalam riwayat lain riwayat Imam Malik, Rasulullah mengatakan, ala barrokta, wahai Amir, kenapa nggak didoakan keberkahan? Innal aina haqqun. Pengaruh dari ain itu nyata. Pengaruh dari ain itu nyata. Ya, ini buktinya, ya, karena Amir bin Rabi'ah beliau mengungkapkan perasaan takjubnya tanpa membaca doa, maka itulah pengaruh yang kemudian ditimbulkan. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk mendatangkan air dan memerintahkan Amir bin Rabi'ah untuk berwudu dengan air tersebut. Berwudu dengan air tersebut, lalu sisa-sisa wudunya ditampung dan kemudian digunakan atau dituangkan kepada Sahal bin Hunayf, sehingga Sahal bin Hunayf pun pulih kembali. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, berkenan dengan itu, Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syithri beliau menyebutkan ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seorang muslim agar terhindar dari ain, agar terhindar dari keburukan hasad atau keburukan ain. Yang pertama, berlindung kepada Allah dengan bacaan-bacaan doa, termasuk dalam hal ini bacaan surat Al-Falaq.
Yang kedua, membiasakan zikir pagi petang. Yang ketiga, tidak menceritakan kenikmatan kepada orang-orang yang dikhawatirkan hasad. Makanya kita nggak boleh sembarangan menceritakan kenikmatan. Memang benar Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun terhadap nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Tapi tidak semua bisa mendengar cerita kenikmatan kita. Ya. Ceritakan kepada orang-orang yang benar-benar kita cintai dan dia mencintai kita dengan tulus. Bukan kepada setiap orang, tidak. Oleh karena itu ketika Nabi Yusuf alaihissalam beliau melihat mimpi yang indah, mimpi melihat matahari, bulan, 11 bintang sujud kepada beliau, maka kemudian beliau menceritakan mimpi tersebut kepada ayahnya Nabi Yakub. Tapi kemudian Nabi Yakub mengatakan apa kepada Nabi Yusuf? La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka, kepada saudara-saudaramu, karena mereka nanti akan membuat makar untukmu. Nah ini, maka kebaikan tidak sembarang diceritakan kepada siapa saja, kenikmatan tidak sembarang diceritakan kepada siapa saja, karena barangkali ada di situ orang-orang yang mendengar cerita kenikmatan tersebut lalu kemudian dia hasad, dan hasad ini para jamaah maknanya adalah tamanni zawalin nikmah anil ghair, berharap hilang kenikmatan dari orang lain, Tapi kalau kita menginginkan kenikmatan seperti yang diperoleh oleh orang lain tanpa berharap hilangnya kenikmatan tersebut pada orang lain tersebut, maka ini tidak dikatakan hasad, tapi dikatakan ghibthah. Ini dikatakan ghibthah. Nah, ini keburukan-keburukan yang kita minta perlindungan kepada Allah darinya, yang Allah terangkan di dalam surat Al-Falaq. Sampai di sini barangkali para jamaah dirahmati Allah, apa yang disampaikan semoga memberi manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.